Selamat mendengarkan podcast ini. Keselamatan bisa terjadi dalam hidup manusia bila terjadi pertemuan dua pihak, yaitu dari pihak Tuhan dan juga dari pihak manusia. Pernik-pernik berkenaan dengan hal ini banyak dan rumit. Saudara tangkap dulu, nanti pernik-perniknya akan kita bicarakan di waktu yang akan datang. Saya ulangi lagi, pernik-perniknya banyak dan cukup rumit. Jadi saudara terima dulu satu persatu, nanti baru kita urai. Dari pihak Tuhan, Tuhan memberikan kuasa, exousia, yaitu penebusan. Dengan penebusan tersebut, Tuhan memiliki wewenang atau hak untuk memiliki hidup kita dan mengubah kita. Seperti pernyataan Tuhan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Oleh sebab itu pergilah untuk mengubah manusia. Sama artinya. Pergilah untuk mengubah manusia. Sama artinya. Sebelum Tuhan menang, bangkit dari kematian setelah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, Tuhan Yesus belum bisa memiliki manusia, belum bisa memiliki siapapun. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia berhak memiliki semua orang. Dan orang yang mengenal Dia, artinya orang yang mendapat panggilan menjadi umat pilihan perjanjian baru, yang hidup di zaman anugerah, yang mendengar Injil secara benar, dan yang sehat jasmani rohani, dan memiliki segala kemungkinan untuk dididik. Ini umat pilihan. Umat pilihan belum tentu terpilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah saudaraku, Tuhan menebus, Tuhan berhak memuridkan orang-orang yang menjadi umat pilihan, atau supaya lebih aman, yang memiliki potensi menjadi umat yang terpilih. Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai meterai, dan dari mulut Tuhan Yesus sendiri Tuhan berkata bahwa Roh itu akan menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, masih banyak yang akan aku katakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum tahu. Nanti Roh Kudus itu turun dan mengajarkan kepadamu segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Kalau bicara Roh Kudus lalu bicara karunia, itu bisa menyesatkan. Itu bisa menyimpang. Dan buktinya sudah nyata. Orang yang menekankan karunia menjadi sesat. Kita bukan anti karunia. Kita sangat butuh karunia. Tetapi fungsi Roh Kudus adalah menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Setelah orang percaya dibawa kepada kebenaran, maka orang-orang ini dilengkapi dengan karunia untuk membangun jemaat. Bagaimana orang bisa membangun jemaat kalau dia belum membangun dirinya sendiri? Saya lebih suka menggunakan logika dulu, nanti baru masuk alam roh. Daripada masuk alam roh tanpa logika, sesat. Anda jangan berpikir saya begitu menggunakan logika sebaik-baiknya lalu jadi rasionalisme. Saya percaya mujizat. Saya percaya alam roh. Saya juga berbahasa roh. Saya mengerti apa itu karunia. Yang ketiga, Tuhan memberikan Injil. Iman datang dari pendengaran, pendengaran oleh Injil. Injil. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus harus dipahami dengan benar. Nah, yang kita sering tidak menyadari adalah
Tuhan ketika mengajarkan Injil itu kepada bangsa Israel yang sudah berhukum, bukan bangsa yang tidak berhukum. Ini beda kalau seseorang menginjil di pedalaman Afrika, yang orang-orangnya masih barbar. Tentu mereka harus dilatih, ajar untuk baca tulis, belajar sopan santun hidup, belajar berhukum. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah orang Yahudi, Tuhan berhadapan dengan orang yang sudah berhukum. Baru Tuhan memberikan plus kebenaran Injil. Jadi kalau di dalam Injil seakan-akan Tuhan tidak menekankan hukum, seakan-akan Tuhan tidak peduli tata krama hidup, Anda keliru, karena yang dihadapi sudah tahu tata krama. Yang dihadapi sudah tahu hukum. Yang dihadapi orang-orang yang fanatik dalam melakukan hukum. Perkataan ini sederhana tetapi penting. Kalau kita membaca Injil seakan-akan, saudara, Tuhan tidak memperdulikan hukum. Seakan-akan Tuhan mengabaikan hukum. Anda keliru. Tuhan tidak mengabaikan hukum. Tuhan berkata, aku datang bukan meniadakan hukum, tetapi menggenapi, plerosai, to fulfill. Aku menggenapi dalam hidupku, dan aku mengajarkan orang untuk menggenapinya pula. Jadi yang dihadapi orang-orang yang berhukum sehingga mereka perlu memiliki kebenaran Injil. Jangan kita berkata, kita selamat bukan karena perbuatan baik, lalu kita tidak perlu berbuat baik. Tidak diucapkan yang belakang ini, tetapi diisyaratkan demikian. Itu salah, itu keliru. Ya. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang sudah berbuat baik, sangat baik. Orang yang fanatik dan ketat melakukan hukum, saudara. Di satu masyarakat yang begitu religius, masyarakat yang begitu ketat memperhatikan hukum. Ini tidak sederhana loh yang saya ucapkan ini. Tidak sederhana loh, saudara. Ya, tetapi walaupun berhukum sebaik apapun, kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada keselamatan. Oleh sebab itu dikatakan dalam firman Tuhan, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Itu bukan berarti kalau perbuatan baik tidak perlu. Mereka sudah baik. Tapi kebaikanmu itu tidak ada artinya kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Sekarang dia mati di kayu salib, tetaplah baik. Plus kebenaran Injil. Masyarakat Yahudi itu masyarakat yang sangat ketat melakukan hukum, saudara. Tidak ada pelacuran. Kedapatan berzina dilempari batu mati. Siapa yang berani? Nah, Tuhan memberikan Injil, saudara. Pernyataan-pernyataan Tuhan, cerita-cerita dalam Injil yang kelihatan sederhana, itu memuat kebenaran yang sangat mencerdaskan. Perlu Roh Kudus untuk membuka pikiran, untuk mengerti kebenaran itu. Kalau untuk mengerti hukum dengan pikiran biasa, pikiran orang pada umumnya, orang bisa membaca hukum. Orang bisa memahami hukum. Tapi untuk mengerti Injil, orang harus memiliki Roh Kudus. Betul? Maka Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Nah, sekarang banyak pendeta yang memungut ayat perjanjian lama, betul? Dijadikan standar. Dan ayat-ayat perjanjian lama itu memiliki potensi untuk ditarik sepanjang mungkin. Diarahkan kemanapun, sesuai dengan yang menafsirkan. Nah, di sini terjadi penyesatan, saudara. Tapi kalau perkataan Tuhan agak sulit, ditarik nggak sulit, agak sulit. Kalau Tuhan Yesus berkata misalnya, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Mau tarik gimana caranya narik? Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Ayo ditarik kemana? Kasih musuhmu. Nggak bisa ditarik itu. Nah, lalu keempat, Roh Kudus juga menuntun kita untuk bisa mengerti pembentukan Tuhan lewat segala peristiwa atau pengalaman hidup. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan.
Itu fasilitas keselamatan yang Tuhan sediakan. Dari keempat fasilitas ini, yang pertama, manusia hanya menyambut dengan percaya. Setuju, percaya, setuju. Ini pengaminan akali. Ya, dia Allah, dia Allah anak yang menjadi manusia, mati di kayu salib. Tetapi Roh Kudus, Injil dan pengharapan Allah harus diterima dengan tanggung jawab. Kalau saudara menerima Roh Kudus, saudara harus membuat Roh Kudus bekerja. Tuhan mengatakan, roh itu mengingatkan kepada kamu segala sesuatu yang kukatakan. Kalau Anda tidak belajar yang dikatakan Tuhan, Roh Kudus nganggur nggak? Nganggur. Kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus belajar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan selama tahun-tahun belakangan ini kita membedah perjanjian baru, nggak pernah habis. Itu bukti kekayaannya luar biasa. Tentu kita juga ke perjanjian lama dengan berepisentrum, dengan pusat pusarannya di perjanjian baru. Nggak habis-habis, nggak habis-habis, saudaraku. Nah, Roh Kudus akan terus menuntun kita kepada segala kebenaran. Kita memilih untuk percaya Alkitab perjanjian baru itu Injil. Kita memilih percaya Yesus Allah. Nah, setelah kita memilih itu, kita percaya itu, maka Tuhan memberikan kepada kita anugerah untuk membuktikannya. Jangan melihat bukti dulu baru you percaya. You melecehkan Tuhan. You percaya dulu, you akan mendapatkan pembuktian bahwa Injil itu benar. Injil itu akan diterjemahkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Pengertian-pengertiannya akan dibuka. Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan kita akan berkata, tidak mungkin Injil ditulis salah. Sangat cerdas. Nah, mungkin saudara juga curiga ya, suspek kepada saya. Atau meragukan. Ya, Pak Eras bicara begitu karena Pak Eras pendeta. Oke. Coba you duduk manis lalu dengar. Anda akan kagum. Kagum sekali. Kagum banget. Sungguh-sungguh kagum terhadap Injil. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Jadi kalau ketemu orang-orang yang sudah a priori, nanti kita lihat bukti. Nah, saudaraku sekalian. Jadi dari pihak manusia, penebusan kita terima secara akali, kita setuju. Tapi ke Roh Kudus, Injil, dan pengharapan itu membutuhkan respon kita. Kita menindaklanjuti usaha Tuhan itu. Menindaklanjuti secara nyata. Nah, seperti yang berulang-ulang saya katakan kepada saudara-saudara sekalian. Banyak orang menganggap bahwa keselamatan itu satu peristiwa otomatis. Satu fenomena otomatis. Magically. Instantly. Automatically. Itu salah. Sangat keliru, saudaraku. Sangat keliru. Kalau kita bicara mengenai dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Itu tidak pakai sulapan. Saya desperate. Kalau melihat orang Kristen yang begini, saudara. Perjalanan ke surga itu dimulai sekarang lewat sebuah proses usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Ketika kita mendengar Injil, iman datang dari oleh firman, lalu membangun sirkuit, itu istilah saja kita buat sirkuit. Dari intensitas mendengar firman, maka menjadi nurani. Froneo, ini loh. Ini yang kita bawa. Kalau masih di dalam jiwa, itu masih belum permanen. Tapi kalau terus menerus di dalam jiwa, dia ikut tahu. Sunaidesis, ikut tahu. Nah, ini nanti kalau mati tubuh dikubur, jiwa akan kebawa. Jiwa itu punya ikatan dengan tubuh. Tapi yang ini jadi nilai abadi. Jadi saudara sekalian, kalau Bapak Ibu bisa mengejar ketinggalan, ini Bapak Ibu kan punya mangkok yang dimuati pikiran perasaan kehendak sudah penuh tuh. Udah hampir full tuh.
itu mesti dibersihkan dengan firman yang murni. Ini bukan satu langkah sekejap. Nah, kalau keselamatan dipahami sebagai langkah instan sekejap, automatically itu betapa konyolnya, tersesat. Proses, saudaraku, ya. Makanya kalau Tuhan berkata kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, Filipi 2 ayat 12. Ayat 5-nya, hendaklah kau memiliki pikiran, perasaan, memiliki phroneonya Allah. Phroneonya Tuhan Yesus. Itulah keselamatan. Nah, tadi juga saya singgung banyak gereja yang kaya, yang gedungnya bagus, yang fasilitas sekolah minggunya bagus, infrastrukturnya bagus, guru-gurunya juga bagus. Anak-anaknya juga semangat ikut sekolah minggu. Tapi semua dikunci sampai kepada jadi orang baik. Tidak diarahkan ke langit baru, bumi baru. Jangankan sekolah minggunya. Guru sekolah minggunya tidak tahu. Jangankan guru sekolah minggunya. Majelisnya tidak tahu. Keselamatan itu ya saudara, proses. Harus dikerjakan dari muda. Kalau dari muda ada fondasi yang jelas. Nanti bangunan berpikir keselamatannya jelas. Tapi kalau dari muda tidak karu-karuan. Bertobat usia 50 tahun atau 5 tahun. Kalau tidak betul-betul mengejar ketinggalan, tidak akan sempat diperbaiki. Nah, saudaraku sekalian, Selem Demuth yang diselamatkan itu apa, saudaraku? Kan di sini ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kualitasnya yang diselamatkan. Kalau saya memberikan kerangka berpikir lain, tapi ini masih bisa dipahami ya, saudaraku. Pertemuan antara roh dan daging, jiwa. Ini mangkok-mangkoknya pikiran, perasaan, dan kehendak. Pada waktu baru lahir, ini kan kosong, betul nggak? Lalu dia melihat, dia mendengar. Kalau anak dibesarkan oleh orang hutan, di hutan, dia lihat mobil Jaguar, pengen nggak? Lihat pisang sepotong? Oke, mungkin Anda anggap saya berlebihan. Tidak. Dia dilatih oleh dunia. Hasratnya itu dibangun dari apa yang dia lihat, dia dengar. Sekarang anak-anak, handphonenya keren, bajunya keren, ikut perlombaan apa supaya keren, kan gitu. Itu kan bangunan berpikirnya sudah dibuat rusak. Tahu? Ini tiap hari yang dilihat kan begitu, macam-macam kan? Lalu membangun di sini. Aku berharga kalau aku terkenal. Aku berharga kalau bajuku bagus. Kalau handphoneku, handphone baru. Gadgetku yang baru, gitu ya. Ini kan akhirnya rusak nih. Ini terus nih. Ini kalau makin tua makin penuh gini ya. Sampai bisa nggak diubah loh. Nah, bapak ibu itu lumayan karena frustasi kayak apa kayak ke gereja. Loh iya. Tapi Anda belum tentu betul-betul bisa dirubah loh. Bukan nakut-nakutin loh. Tapi tentu juga ada orang yang dapat apa yang baik, walaupun bukan dari gereja. Pergaulan orang tua yang baik. Ini juga baik. Nanti tinggal menyempurnakan atau mengurai sedikit gitu setelah mendengar firman. Hemat, sederhana saja, jangan angkuh. Diajar juga sama orang tua. Nanti menguraikannya gampang. Nah, saudaraku sekalian, kalau ini ya, ini selemnya, demuthnya itu bisa ini loh. Manusia diciptakan mungkin, begitu diciptakan pertama, umur 17 atau bayi. Ayat 26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut selem dan demuth kita. Maka Allah menciptakan manusia menurut selem. Demuthnya nggak ada, kualitasnya nggak ada. Kualitas ini kan muncul setelah dia mendengar, dia melihat. Jiwanya diisi. Jiwa diisi lalu membangun nurani. Yang diselamatkan tuh ini. Makanya yang dilihat dan didengar harus benar. Iman datang dari oleh firman Kristus, itu dia. Sekarang kalau hari Minggu cuman euforia, nyanyi Allah itu baik, luar biasa, Senin Selasa Rabu udah nggak belajar firman, gimana bisa berubah? Nggak bisa berubah. Jadi bisnisnya itu kelompok rezim ya, pendeta dan rezimnya bangun gereja namanya gereja A.
Ayo, I love my church. Gitu kan ya. Gerejanya dicintai, apalagi. Bukan tidak boleh mencintai gereja. Tujuannya apa? Nanti gereja yang lain, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Waduh, didoakan. Waduh, supaya Tuhan melimpahi berkat. Yang lain, kutuk-kutuk dilepaskan. Ini kita jadi stres kan? You ngerti nggak fokusnya apa? Dan semua itu sebenarnya hanya usaha untuk materi. Usaha untuk materi. Nah, oleh sebab itu keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Satu proses. Kalau Tuhan berkata, berusahalah masuk jalan sempit, Lukas 13 ayat 23-24. Berusahalah masuk jalan sempit. Itu artinya berusahalah kamu selamat. Tapi kalau saya bicara begini, nanti orang berkata, wah keselamatan adalah usaha kita ya Pak. Usaha kita juga. Kan tadi saya bilang pernik-perniknya banyak. Nanti kan kita tertumbuk dengan pernyataan keselamatan itu. Sekali dapat nggak mungkin hilang. Kalau begitu kan ya. Sekali selamat tetap selamat. Kita kan ngadepin orang yang ngomong begitu, kita juga pusing, kelamaan pusing. You belum ngerti keselamatan itu apa. Maksud lu keselamatan itu apa? Oke, kita balik lagi. Anda jangan bosan ya. Jadi begini saudara. Kembali tadi soal api itu. Sekali di surga, tetap di surga. You percaya Tuhan Yesus, percaya. Ayo ucapkan. Gitu. Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan selamat. Masuklah dalam hatiku. Selamat. Di sini. Sekali selamat, tetap selamat. Kan begitu. Paham nggak? Ini kan teologi yang kuat. Kuat diyakini banyak orang dan diyakini banyak gereja. Khususnya gereja-gereja yang sudah established. Gereja yang sudah kuat. Keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Berarti keselamatan itu diusahakan. Lalu kalau nanti tertumbuh dengan kalimat, tapi Pak, kan keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Iya, saya ulangi lagi. Baik bagaimanapun tidak membuat orang salah, sebab dosa dipikul oleh Tuhan Yesus. Baru kebaikanmu berharga. Baru perbuatanmu bisa dihakimi dan dihargai, betul. Kalau Tuhan nggak mati di kayu salib, kebaikanmu nggak dihargai, nggak perlu dihakimi, semua masuk neraka aja semua, atau terlepas dari Allah. Tapi karena Tuhan mati di kayu salib, bisa dihakimi dan perbuatan baikmu bisa dihargai. Nah kan dulu kita kan debatnya begini, kita ikut tolol dulu. Sebaik apapun manusia, tetap punya dosa, nggak bisa diselamat. Tuhan pikul semua, tahu nggak tahu dipikul. Ah mosok. Kita juga manusia lahir tahu nggak tahu sudah menerima warisan dosa, mana adil, betul? Maka semua dosa diambil. Nah, saya ngomong soal penghakiman ini. Setelah diambil oleh Tuhan Yesus, Tuhan berhak menghakimi. Ternyata penghakiman Tuhan menurut perbuatan dasarnya kasih. Oke. Tuh, pernik-perniknya kan banyak kan, rumit. Tapi Pak, ada firman Tuhan mengatakan, dia memilih sebelum dunia dijadikan. Kamu diberi untuk selamat. Untuk kalimat ini, beri kesempatan saya ngomong 2-3 sesi. Saya sudah ngomong di Kelapa Gading. Saya sudah buktikan, saya mengerti maksud kalimat itu. 2-3 kali pertemuan saya ngomong membedah kalimat itu. Tapi sekarang sementara waktu saya kasih DP dulu. DP-nya begini. Kalau Allah memilih, itu di luar pengetahuan kita. Anda tahu bahwa jemaat Efesus itu jemaat yang menghadapi Dewi Artemis, kota yang begitu bejat. Mereka begitu tangguh. Udah jelas, kamu itu memang dari semula ditentukan selamat. Kan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan membangun gerejanya, betul? Ini kan bukan individu, tapi komunitas. Memang ada komunitas yang akan bersama dengan Tuhan di kekekalan. Itu yang dipilih Tuhan. Berarti kalau begitu orang-orang Efesus ditentukan ya Pak. Udah pasti selamat dong. Nanti dulu. Di kitab Wahyu, jemaat Efesus diomelin Tuhan. Kalau kamu tidak benar, ku angkat kaki dianmu. Loh. Gimana? Tuh, mesti dibedah kan? Take time. Oke. Nah, ini Anda jadi cerdas. Saya cuma mau saudara menerima pernyataan ini. Bahwa keselamatan itu Anda usahakan dari pihak manusia. Dari pihak manusia diusahakan. Sebab untuk merubah diri
Tidak bisa dari pihak Tuhan only, juga dari pihak manusia. Dan itulah prestasi manusia itu atau buahnya. Tapi semua tetap di bawah anugerah. Itulah sebabnya anugerah dipahami sebagai anugerah yang bertanggung jawab. Betul? Untuk pindah ke sini, itu lewat gini. Terus tuh. Jalan terus ke situ. Kalau pakai angka 3, 5, 10, 12. Nanti ditimbang, dihakimi menurut perbuatan. Aku berusaha supaya aku berkenan. Begitu nilainya 90. Oh, kamu paket A. Tapi surga ini. Oh, nilainya 60. Paket B. Pokoknya 90 ke atas lah. Itu anak-anak Allah. Yang 70 ke bawah. Itu paket B. Tuh, Anda pikir Pak Elas itu sembarangan. Jangan tanya pernik-perniknya, ntar kita ngomong. Aku udah ngomong dari tadi. Jadi ini bukan sekedar saya bicara lalu suka-suka, tentu harus ada dasarnya. Ini kan dasarnya khotbah soal penghakiman. Soal artinya hukum apa. Betul nggak? Apa itu anugerah? Kok pernik-perniknya banyak? Kok sampai angka 70-60 Pak? Gini tuh saudara. Ada orang-orang yang tidak mendengar Injil. Tapi memiliki perbuatan baik. Seperti Ayub misalnya. Masuk surga nggak? Tapi tidak mungkin jadi keluarga Allah. Mungkin sahabat Allah boleh keluar masuk istana bisa. Temannya Bapak di surga kan itu. Temannya Tuhan kita kan. Atau perjanjian lama itu banyak orang baik. Bisa. Termasuk orang-orang dari agama manapun yang tidak melawan Tuhan Yesus yang berbuat baik. Banyak berbuat baik. Nah kita sekarang ini masuk ke sini. Caranya bagaimana? Ini kan bukan berbuat baik saja. Hukum telah seperti Bapak. Seperti Bapak itu apa? Ya memang saya jelaskan besok. Tapi saya kasih uang mukanya sekarang. Udah tahu pasti sebagian. Dia orang yang punya pikiran perasaan Bapak. Seperti Bapak itu artinya sepikiran, sealiran dengan Bapak. Sebab kita ini nggak bisa dihitung nominalnya. Seperti Bapak itu angka berapa ya? Nggak bisa. Karena pengalaman hidup masing-masing itu berbeda. Betul? Tuhan Yesus sendiri memiliki pengalaman dengan kita. Tapi intinya setiap orang melakukan apa yang diinginkan oleh Bapa dalam hidupnya. Jadi betul-betul orang itu punya keadaan yang khas, yang khusus. Yang kita tidak bisa menghakimi orang lain. Tidak bisa. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kau putuskan itu? Dia urusan sama Bapa. Betul? Tidak bisa kita menilai orang. Jangan menghakimi orang lain. Nanti kita semua akan berhadapan dengan Tuhan. Semua rahasia akan dibuka. Jadi kita akan tahu seberapa orang punya kualitas hidup. Nah dari pihak Tuhan menyediakan penebusan. Apa tadi? Roh Kudus, Injil dan pengharapan. Orang percaya menanggapi itu. Nah proses masuk keselamatan itu. Orang Kristen harus kehilangan seluruh hidupnya. Lukas 14:33 baca. Tidak boleh jadi sambilan. Aku mau hidup seperti orang lain hidup tapi masuk surga. Nggak bisa. You harus berani hidup tidak seperti orang lain hidup untuk masuk keluarga Allah. Siapa yang mau dengar? Siapa yang mau beli barang begini? Nggak laku ini. Tapi saudaraku, limited edition ini. Betul nggak? Ini edisi limited, edisi khusus. Kekristenan itu bukan agama kebanyakan orang. Pilihan. Itu pun kalau orang setia sampai akhir, Pak. Kalau nggak setia sampai akhir, nggak bisa. Baca, Pak. Lukas 14 ayat 33. Ya. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu Ya. yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, Ya. tidak dapat menjadi muridku. Ya. Saya ngomong nih ya, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa nangkep pesan yang lebih lengkap ya. Sekarang saya mulai mau mundur dari segala kesibukan yang nggak perlu saya sibuk. Sudah mulai ancang-ancang dari beberapa bisnis yang saya harus lepas, saya lepas. Betul. Tapi saya punya passive income yang penting. Kesibukan-kesibukan gereja,
Saya minta diputuskan oleh Pak Yusuf, Pak Herwan, dan teman-teman. You putuskan, jangan saya memutuskan. Esek-esek bikin persoalan saya jadi stres. Soal yang nggak perlu saya stres. Udah nggak kepikir. Jabatan di sekolah teologi ya, udah nggak kepikir. Jadi tawarin lagi, nggak mau. Nggak mau. Saya mau jadi korpus delikti itu setengah mati. Bagaimana saya betul-betul sempurna dari limited edition. Tangkap sudah? Itu sudah susah. Apalagi kalau diilhami dengan perkataan begini. Kemarin kan Injil Yohanes, kami telah melihat hidup di dalam diri anak. Dan kami memberitahukan kepadamu lewat manifestasi hidup kita. Paulus berkata, jangan kamu menjadi musuh salib Kristus. Yang pikirannya tertuju pada perkara duniawi. Yang gimana? Ikuti teladanku. Saudara masuk sekolah kehidupan ini, tidak boleh main-main, tidak bisa sambilan. Nah kalau orang masih khawatir, aku belum punya rumah, belum punya mobil, uangku sedikit, aku nggak mau jadi miskin ya. Kita nggak ada yang mau jadi miskin, dan Tuhan nggak mau juga membuat Anda jadi miskin. Jangan takut, itu percintaan dunia, itu kekhawatiran, tidak boleh. Anda bisa mengerti betapa berat pergumulan hidup saya setelah mengenal kebenaran ini. Yang pertama saya gumuli adalah hidup saya sendiri, saudara. Aduh, kok saya ternyata belum seperti yang Tuhan inginkan ya. Jauh gitu. Itu jujur saya ngomong ini bukan ngarang-ngarang. Aduh, kok kayaknya saya terlambat ya. Kalau 10 tahun yang lalu saya tahu hal ini dan saya bener gitu. Wah, betapa saya merubah banyak orang, saudara. Tapi memang jalannya begini. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengejar ketinggalan kita. Kita punya kesempatan untuk berubah. Dan kita bisa menghadirkan pribadi Kristus di tengah-tengah masyarakat. Nah, keselamatan itu diusahakan. Dan kita tidak boleh takut tidak sempurna. Kita harus sempurna. Jangan takut sempurna. Jangan takut tidak sempurna. Aku bisa sempurna. Aku takut harus sempurna, nanti gimana? Jangan takut. Takut gak sempurna, masih bisa sempurna. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, keselamatan harus dilihat dari 3 dimensi. Dimensi yang pertama, keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu sudah selesai. Sudah selesai, kita gak butuh juru selamat yang lain, tidak butuh utusan Allah yang lain. Hanyalah satu utusan Allah, hanyalah satu juru selamat, Tuhan Yesus Kristus. Itu dimensi yang pertama, saudaraku. Ya. Telah dikerjakan Tuhan di kayu salib. Dimensi ketiga, keselamatan itu ketika kita menginjakkan di langit baru, bumi baru. Ya, itu di langit baru, bumi baru nanti. Ketika kita masuk kerajaan surga. Dan ini benar. Ini sungguh-sungguh. Ya. Nah, yang kedua, Pak, kita kerjakan hari ini. Kita kerjakan. Nah, banyak orang dia melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus dan nanti dapat apa. Mereka tidak mau mengerti bahwa nanti tergantung dari apa yang kita kerjakan hari ini. Kerjakan keselamatanmu. Ini diusahakan melalui jalan sempit ini. Dan kalau kita mengatakan ini, bukan berarti kita melecehkan. Bukan berarti kita merendahkan arti only by grace atau sola gratia. Bukan kita merendahkan arti korban Tuhan Yesus. Kalau tidak ada korban Tuhan Yesus, semua ini mati kalau nggak ada. Tapi karena ada, ini jadi ada. Jadi tidak menolak only by grace. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, kita nggak bisa kerjakan apa-apa. Berbuat baik apapun sia-sia. Kita tidak akan pernah melihat langit baru, bumi baru. Tapi dengan adanya salib Tuhan, ada yang kita kerjakan. Ada usaha untuk mengembalikan manusia kepada tatanan semula. Dan nanti langit baru, bumi baru diadakan. Di mana kehidupan diadakan sempurna, tidak ada kunyuk sialan. Nggak ada iblis. Betapa bahagianya. Nggak ada sakit penyakit. Betapa indahnya kita hidup bersama-sama dalam kerajaan surga. Makanya saudaraku, kerjakan keselamatan itu. Karena begini saudara.
Ingat, dunia bisa diakhiri, neraka bisa dinyalakan. Ini neraka belum nyala nih, bahannya sudah ada. Loh, betul. Bumi dan jerotan api, bahannya di bawah ini. Ini akan jerotan api ketika korpus deliktinya cukup. Jumlah korpus deliktinya cukup, baru ini akan terbakar. Kita baru dipindahkan. Semua makhluk menantikan pernyataan anak Allah dijadikan. Roma 8, 17, 18, 19.